Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah larutan standar dan standarisasi. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu Ferry Andrianto, Inggelaras Pramudita, Risna Wayuni Dongoran, dan Yulia Anggraini. Bahasan materi pada kali ini yaitu ada larutan standar, kemudian pembuatan larutan standar, pengukuran dan alat laboratorium, dan standarisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya larutan standar itu. Jadi, larutan standar merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Berdasarkan kemurniannya, larutan standar ini dibedakan menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan baku yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian yang tinggi. Konsentrasi diketahui dari massa dan volume larutan. Sedangkan larutan sekunder adalah larutan baku yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti, yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian relatif rendah, sehingga konsentrasi diketahui dari hasil standarisasi. Nah, selanjutnya adalah standarisasi. Standarisasi merupakan proses pada saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Titran atau titer adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi yang mana biasanya sudah diketahui secara pasti konsentrasinya. Dalam proses titrasi, suatu zat berfungsi sebagai titran dan yang lain sebagai titrat. Titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi komponen tertentu. Titik ekivalen adalah titik yang menyatakan banyaknya titran secara kimia setara dengan banyaknya analit. Sedangkan analit sendiri merupakan spesi yang dianalisis atau ditentukan konsentrasinya atau strukturnya. Nah, titik akhir titrasi merupakan titik pada saat titrasi diakhiri atau dihentikan. Adapun syarat-syarat larutan standar primer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemurnian tinggi atau mudah dimurnikan dan mudah dipertahankan dalam keadaan murni. Yang kedua, zat harus mudah diperoleh, artinya tersedia dengan mudah. Yang ketiga, zat harus tidak berubah dalam udara selama penimbangan atau stabil terhadap udara. Yang keempat, bukan kelompok hidrat. Yang kelima, zat mempunyai berat ekivalen yang tinggi. Yang keenam, zat mudah larut. Dan yang terakhir, jika suatu regensia tersedia dalam keadaan murni, suatu larutan dengan normalitas tertentu disiapkan hanya dengan menimbang satu ekivalen atau kelipatan dari satu ekivalen. Melarutkannya dalam pelarut, biasanya air, dan mengencerkannya sampai volume yang diketahui. Beberapa contoh zat yang dapat diperoleh dalam keadaan kemurnian tinggi sehingga cocok untuk dijadikan larutan standar primer diantaranya adalah natrium karbonat, asam benzoat, natrium tetraborat, asam sulfamat, kalium hidrogen iodat, natrium oksalat, perak, natrium klorida, kalium klorida, iod, kalium bromat, kalium iodat, kalium dikromat, dan arsen 3 oksida. Sedangkan bila regensia tidak tersedia dalam bentuk yang murni, misalnya hidroksida alkali dan beberapa asam anorganik, maka mula-mula siapkan larutan dengan normalitas mendekati yang diperlukan, kemudian larutan tersebut harus distandarkan dengan titrasi terhadap larutan dari zat murni dengan konsentrasi yang diketahui. Ada beberapa contoh larutan standar sekunder yang harus distandarkan terhadap larutan standar primer, diantaranya adalah larutan asam klorida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalium permanganat, amonium tiosianat, kalium tiosianat, dan natrium tiosulfat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat larutan standar. Ada dua cara untuk menstandarkan larutan. Yang pertama, pembuatan langsung larutan dengan melarutkan suatu zat murni dengan berat tertentu. Yang kedua, larutan yang konsentrasinya tidak dapat diketahui. Adapun mekanisme untuk membuat larutan standar. Yang pertama, menimbang senyawa yang akan dibuat sebagai larutan standar primer. Yang kedua, melarutkan dengan sedikit air hingga terlarut semua. Yang ketiga, memindahkan larutan ke dalam labu ukur dengan ukuran yang sesuai.
Yang keempat, menambahkan aquades hingga garis volume labu ukur. Yang kelima, kocok labu ukur hingga terbentuk larutan yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk topik ketiga yaitu mengenai pengukuran dan alat laboratorium, di mana materi yang kita bahas tentang pengukuran volume, penimbangan, dan alat laboratorium yang digunakan. Nah, untuk bahasan pertama di sini ada pengenalan volumetri terlebih dahulu. Analisis volumetri merupakan bagian dari kimia analisis kuantitatif, di mana penentuan zat dilakukan dengan jalan pengukuran volume larutan atau berat zat yang diketahui konsentrasinya, bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat. Dalam volumetri, penentuan dilakukan melalui titrasi, yaitu sebuah proses di mana larutan baku berbentuk larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit dari sebuah buret pada larutan yang ditentukan atau yang dititrasi sampai keduanya bereaksi sempurna dan mencapai jumlah ekuivalen atau titik akhir titrasi. Oleh karena itu, analisis volumetri juga dikenal sebagai analisis titrimetri, di mana analisis titrimetri merupakan satu bagian utama kimia analisis dan perhitungannya berdasarkan hubungan stoikiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia. Selanjutnya, pengukuran volume dan pengukuran berat. Pengukuran bahan padat dan cair secara akurat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan percobaan di laboratorium. Pengukuran yang akurat membutuhkan peralatan yang tepat dan cara pengukuran yang benar. Pemindahan bahan kimia, baik padat maupun cair, secara tidak hati-hati merupakan satu bahaya pada laboratorium. Nah, di sini ada bahan cair dan bahan padat. Untuk mengukur volume zat cair, biasanya digunakan labu ukur atau pipet ukur, kemudian zat cair dipindahkan ke labu Erlenmeyer atau labu ukur. Jika cairan yang dipindahkan merupakan reagen pembatas, timbang terlebih dahulu wadahnya sebelum menuang cairan ke dalamnya. Setelah dituang, wadah ditimbang lagi untuk mengetahui berat zat cair yang dipindahkan. Jika cairan yang dipindahkan bukan merupakan reaksi pembatas, berat cairan dapat dihitung dari volume yang dipindahkan dan berat jenis cairan dengan menggunakan rumus berat sama dengan berat jenis dikali volume. Nah, untuk bahan padat dibutuhkan neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Tempatkan kaca arloji pada piringan neraca. Spatula dapat digunakan untuk membantu memindahkan zat padat ke dalam gelas kimia. Jangan menimbang secara langsung pada labu dan jangan menuang, melimpahkan, atau mengguncang bahan dalam botol. Selanjutnya, teknik pelaksanaan analisis volumetri. Yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, mula-mula diisi dengan titran atau larutan baku hingga tanda garis nol. Periksa jangan sampai ada gelembung. Ketiga, dengan menggunakan pipet, larutan contoh dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer bersih dan tambahkan ke dalamnya beberapa tetes larutan indikator yang sesuai. Yang keempat, larutan titrasi ke dalam larutan yang berada dalam Erlenmeyer, yaitu teteskan sedikit larutan penitar dari buret hingga warna berubah. Pada permulaan, hendaknya larutan penitar dialirkan sebagai aliran kecil ke dalam Erlenmeyer yang terus digoyangkan. Yang kelima, bila telah mendekati titik akhir, penambahan larutan penitar diatur lebih pelan dan pada akhirnya tetes demi tetes. Yang keenam, hasil titrasi mendekati ketepatan bila titik akhir warna larutan yang sedang dititar berubah dengan tajam pada penambahan titik tetes terakhir larutan penitar. Yang ketujuh, agar perubahan warna dapat diamati lebih mudah, simpanlah alas putih atau sehelai kertas putih di bawah Erlenmeyer penitar. Yang kedelapan, titrasi larutan sedikitnya 2 kali atau duplo. Kalau perlu 3 kali yang dikenal dengan triplo, hasil dari 2 titrasi hendaknya jangan berbeda lebih dari 0,05 mili. Selanjutnya, alat laboratorium yang digunakan dalam analisis volumetri. Nah, di sini pertama ada labu ukur atau volumetric flask.
adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga digunakan untuk menyisahkan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Keakuratan yang tinggi ini dikarenakan oleh bagian leher yang terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai dari 1 mili hingga 2 liter. Umumnya labu ukur tidak berwarna atau transparan, sehingga sangat memudahkan pemantauan. Namun ada pula yang berwarna gelap serta dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap bahan dan reaksi kimia, seperti bahan polietilen. Yang kedua ada Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca boron silikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 mili. Yang ketiga ada buret. Buret adalah alat pengukur volume cairan yang akan dipindahkan. Buret dapat memindahkan volume cairan per skala sampai kapasitas maksimumnya. Tingkat presisi buret sangat substansial, lebih baik daripada pipet. Buret digunakan untuk titrasi pada analisa titrimetrik. Buret terdiri dari tabung yang dikalibrasi untuk menahan titran dan katup atau keran yang mengendalikan aliran titran. Katup stopcock yang sederhana terbuat dari kaca yang harus diberi pelumas. Pada beberapa larutan, seperti larutan basah, dapat menyebabkan keran macet. Oleh karena itu, keran harus dibersihkan setelah digunakan. Yang keempat ada pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 mili. Selanjutnya yang kelima ada pipet volume. Pipet gondok atau pipet volume berbeda dengan pipet tetes. Pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Pipet volume memiliki bagian yang menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Yang keenam ada gelas kimia. Gelas kimia sering disebut sebagai gelas piala, dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan bersifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini mulai dari 25 mili hingga 3 liter. Gelas beker terbuat dari bahan boron silikat atau plastik. Materi yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar dari zat yang berwujud padat. Contohnya yaitu pembuatan larutan standar asam oksalat H2C2O4. Nah, asam oksalat ini dipakai untuk menstandarisasi larutan NaOH. Nah, asam oksalat ini bentuknya padat. Jadi, dalam pembuatan larutan standar primer asam oksalat, senyawa ini ditimbang dengan berat tertentu kemudian dilarutkan dalam aqueous dengan volume tertentu dan didapatkan larutan standar primer. Nah, untuk alat dan bahan ini sama seperti pembuatan larutan biasanya, yaitu ada labu ukur, gelas beker, neraca analitik, kaca arloji, batang pengaduk kaca, dan corong. Nah, untuk bahannya itu ada asam oksalat dan aqueous. Kemudian untuk prosedur pembuatannya yaitu pertama-tama kita harus menghitung massa asam oksalat yang harus ditimbang, yaitu dengan rumus M yang berupa
molaritas larutan yang ingin kita buat, kemudian massa asam oksalat per massa molar asam oksalat dikali 1000 per ml. Nah, 1000 per ml ini merupakan volume yang dikonversi dari ml ke liter. Kemudian setelah kita mendapatkan massa asam oksalat yang harus ditimbang yaitu 0,9 gram, kita menimbang asam oksalat menggunakan kaca arloji dan neraca analitik. Kemudian asam oksalat ini dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml dan selanjutnya dilarutkan dengan aquades 25-30 ml. Kemudian dihomogenkan. Nah, lalu larutan asam oksalat ini dipindahkan ke labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades hingga mencapai tanda tera dan dihomogenkan. Kemudian pembuatan larutan standar dari zat yang berwujud cair, contohnya yaitu pembuatan larutan HCl 0,1 molar dan volume 100 ml dari larutan HCl pekat. Nah, alat yang digunakan itu tentunya sama dengan tadi pembuatan asam oksalat, dan bahan yang digunakan yaitu cairan HCl pekat 37% dan aquades. Nah, prosedur atau langkah pertama pembuatan larutan HCl ini yaitu menentukan konsentrasi cairan HCl 37% yang digunakan dengan rumus molaritas sama dengan 10 kali persen konsentrasi dikali massa jenis per massa molar. Kemudian menghitung volume cairan HCl pekat 37% dengan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, yang mana V1 ini merupakan volume awal atau volume HCl pekat dan M1 ini molaritas HCl pekat, dan V2 dan M2 ini volume yang ingin kita buat, larutan yang kita buat. Nah, setelah perhitungan itu didapatkan volume yang harus kita ambil dari HCl pekat ini 0,83 mili. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat larutannya itu kita masukkan HCl pekat itu ke dalam labu takar menggunakan pipet godok. Nah, mengambilnya itu pakai pipet godok, lalu ditutup labu takar tersebut. Setelah ditambahkan air itu ditutup lalu dihomogenkan. Selanjutnya yaitu proses standarisasi larutan, contohnya yaitu larutan NaOH. Larutan baku sekunder NaOH ini direaksikan dengan larutan baku primer asam oksalat, maka akan terbentuk garam natrium oksalat plus air. Nah, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari indikator phenolphthalein atau PP dari tidak berwarna menjadi pink merah muda. Reaksi yang terjadi yaitu 2NaOH plus H2C2O4 menjadi Na2C2O4 plus 2H2O. Alat-alat yang digunakan yaitu ada buret dan stand. Stand ini merupakan klem dan statif, 2 labu Erlenmeyer, gelas beker, pipet volumetrik, gelas ukur, labu ukur, botol semprot, batang pengaduk, dan tisu. Kemudian reagensia atau bahan yang digunakan yaitu NaOH, kemudian asam oksalat, 3 indikator PP, dan 4 aquades. Nah, asam oksalat ini konsentrasinya ini sudah ditentukan. Kemudian prosedur atau langkah-langkah kerjanya yaitu bilas pipet volume menggunakan asam oksalat. Dan kedua, mengambil 10 ml larutan asam oksalat yang akan distandarisasi menggunakan pipet volume. Ketiga, masukkan hasil pipetan ke dalam Erlenmeyer dengan posisi pipet lurus, vertikal, tegak, lurus. Dan keempat, dengan Erlenmeyer yang dibuat miring, tambahkan 30 ml aquades. Dan keenam, menambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan yang terdapat di Erlenmeyer. Dan ketujuh, menitrasi larutan NaOH dengan larutan asam oksalat dari buret. Dan hasil pengamatannya dapat dilihat. Kemudian setelah itu kita menentukan konsentrasi NaOH yang ingin kita ketahui konsentrasinya. Diketahui volume NaOH saat titrasi itu di Erlenmeyer itu 10 ml, dan kemudian volume rata-rata asam oksalat pada saat titrasi itu 25 ml, dan reaksi yang terjadi itu 2 NaOH plus H2C2O4 menjadi Na2C2O4 plus 2H2O. Pada titik ekuivalen, mol NaOH sama dengan
2 kali mol H2C2O4. Nah, ini didapatkan dari reaksi setimbang. Dan setelah perhitungan, ini didapatkan molaritas NaOH ini 1 molar.